Dear Sopran, pernahkah kalian berpikir, apa harusnya aku alto ya? Kok aku nada tingginya jelek ya? Kok aku nggak bisa ya nada tinggi? Dear Sopran, sayang, tidak, kamu bukan alto, kamu cuma kurang latihan. Hai Sobat Padus, di video kali ini saya, Fanny, akan membahas gimana cara jadi sopran yang lumayan bagus. Oke? Yang pertama, pastiin kalau suaranya itu nada tingginya jangan nyerok dari bawah. Jadi misalnya lagu Nela Fantasia gitu, nyanyinya jangan Kevulon, itu nggak nyampe. Jadi notnya di sini jangan Kevulon, tapi kayak notnya di sini kita ngambilnya dari atas. Kevulon, oke? Yang kedua, itu kalau misalnya ada nada loncat, apalagi loncatnya kalau misalnya tinggi kayak 1 oktav gitu. Nah itu kan susah banget ya buat kita kayak sopran-sopran. Kenapa? Soalnya kalau misalnya nada rendah itu kan banyakin pakai dadanya dibuka. Tapi kalau misalnya nada yang makin tinggi, kayak di video yang sebelumnya, itu kan kita harus buka ruangan ya, kayak tinggal teng gitu. Tapi kalau misalnya ada yang rendah terus langsung tinggi, jadi pakai dada atau pakai atas gitu. Gak mungkin kan, kayak pindah-pindah kan bingung gimana, apalagi kayak langsung jauh gitu. Nah kalau ini saran aku tuh kita korbanin aja yang bawah. Jadi yang bawah kita udah pakai placement yang atas supaya dia placementnya nggak berubah-ubah. Jadi misalnya kalau misalnya kita nada bawahnya masih placement yang bawah, terus tiba-tiba tung nembak nada tinggi, kaget kita. Kayak gini. Susah banget kok, kayak ngunci tiba-tiba kayak nggak bisa. Ya iyalah nggak bisa, soalnya ruangannya bukan pakai ruangan nada tinggi. Jadi mendingan kita korbanin. Gimana kalau nada rendahnya kita pakai placementnya yang nada tinggi biar gampang. Kayak gini. Gampang banget. Yang ketiga, mungkin anda sekalian itu kurang jejak ke bawah. Soalnya kadang saya nemuin kayak pelatih paduan suara tuh kalau misalnya mau ngajarin nada tinggi, ayo jinjit ya nggak bisa atuh. Kan kalau misalnya nadanya tinggi kayak roket kan, makin tinggi nadanya makin supportnya tuh harus makin kuat, harus makin nancep. Jadi jangan jinjit kayak nggak bisa. Jadi harusnya tuh jejak makin nancep ke bawah. Malah kalau misalnya nada tinggi kayak agak susah, agak turun dia kalau misalnya masih belum biasa. Ayo, kayak ditanam, kakinya tuh ditanam ke lantai, bawah dan atas. Oke? Yang keempat, mulutnya lebih dibuka. Jadi nadanya semakin tinggi, mulut itu harus lebih dibuka, kayak lebih free lagi dianya. Jadi terutama untuk huruf-huruf yang selain huruf A, kayak huruf I, E, O, U. Itu kalau misalnya buat nada tinggi, dia ada kasih kayak bubuk-bubuk A sedikit, jadi dia kayak agak nyampur ke A, jadi mulutnya kayak lebih dibuka. Jadi kayak gini nih. Jadi kayak gitu. Tapi jangan kebanyakan juga ya. Jangan nyampe kayak jangan jadi A, sedikit aja. Yang kelima, support. Aku ingat banget kayak zaman SMP, SMA. Aku tuh langganan tuh nyanyi Panis Angelicus. Tapi nyanyinya kayak gini. Panis Angelicus, fit panis hominum, panis C. Iya, kayak placementnya oke, bener, apa-apanya bener. Tapi males, nggak pakai support. Ups. Jadi pakai support instead of Panis Angelicus. Suaranya jadi lebih kayak rich. Tadi kalau misalnya Panis
itu kayak suara yang di atas laut, dia terombang-ambing bersama ombak, jadi kayak nggak ada kepadatannya tuh, suaranya tuh kurang rich, jadi kayak iya nyampe, tapi nggak ada kayak nggak ada kayak gregetnya tuh, nggak ada isinya, suaranya kayak cuma kayak ombang-ombang gitu. Jadi pakai support penting banget, jangan lupa. Oke? Yang ke-6, jangan teriak. Ini penting banget, jangan teriak. Kalau misalnya leher udah kerasa sakit, stop, ingat pakai support. Ini di video yang sebelumnya ini ada, tapi kayak aku harus mention ini lagi, soalnya ini penting banget. Selain nggak enak didengar, juga nggak sehat. Ini nanti pita suara ini kan organ ya, nanti lama-lama rusak pita suaranya, hati-hati. Jadi nada tinggi tuh bukan berarti harus kayak to retard alive, nggak kayak gitu. Kayak justru kalau misalnya nadanya tinggi, support penting banget, jangan teriak. Kalau misalnya udah kerasa sakit, mending berhenti. Kalau misalnya kurnya suruh ayo lebih kencang lagi, terus kan oh ya aku harus lebih kencang lagi. Tapi kalau misalnya udah batas maksimal suara untuk pakai support itu emang segitu, ya udah segitu cukup. Jangan paksain kayak yang lainnya lebih kencang, saya juga harus teriak. Berisik. Yang ke-7, kalau misalnya ada misalnya nada tinggi terutama, terus tahan lama-lama, kan sering banget tuh kayak di ending lagu atau kayak di tengah lagu juga ada. Kalau misalnya yang pembuatnya ngide ya, itu jangan monoton, jangan biarin dia di tempat sama terus kayak diem gitu aja. Jangan misalnya kayak Nella Fantasia, jangan sampai kayak gini. Jangan diem aja. Tapi kalau misalnya kayak ada yang nadanya panjang-panjang gitu, biarkan dia bergerak. Jadi caranya kayak makin dibuka, terus biarin udaranya itu mengalir keluar. Kalau misalnya di Nella Fantasia itu jadi kayak kayak buka. Oke? Hey, tapi jangan gara-gara tadi oh ya oke, udaranya harus bergerak. Oke. Ingat, hati-hati, jangan melakukan push. Bedanya buka dan push. Kalau misalnya push itu kayak gini, jangan buka. Ingat, bedain, jangan sampai push. Kalau push tuh salah, tidak sehat. Harus buka ya. Yang ke-8, suaranya itu harus bright. Sebenarnya kalau misalnya warna suara itu bright atau enggaknya itu kan sebenarnya masing-masing orang kan beda-beda, tergantung preferensi, tergantung jenis lagu, tergantung genetik dan emang suara orang itu sendiri. Tapi maksud aku bright itu lebih ke suaranya itu jangan di sini. Jadi kayak dengan upaya, dengan maksud yang aku pengen nyontoh dia. Jangan. Be the best version of yourself. Jangan ngikut-ngikut, pengen nyontoh-nyontoh, pengen nyuri-nyuri suara orang lain terus ngikutin. Jadi kita buat tahu kayak suara natural kita gimana, itu tuh pertama ngomongnya kan jangan di sini, ngomongnya kan udah di sini. Udah gitu coba ngomong kayak mama, udah gitu aja, artinya suaranya di situ mama. Oke, jangan momo, kan nggak gitu juga. Jadi kayak mama, oh ya suaraku di situ. Kan sama gitu, suara ngomong sama suara nyanyi gitu. Masa suara ngomong aku gini kan udah ketahuan
jangan banget itu niru-niru. Oke, jangan. You're beautiful the way you are. Suaranya udah bagus, nggak perlu nyontoh-nyontoh orang lain. Kita berlatih bukan buat niru orang lain, tapi buat jadi the best version of yourself. Oke? Yang ke-9, jangan panik. Soalnya kalau misalnya panik, ini ini susah sih, aku juga kayak maksudnya gimana caranya tiba-tiba ngehit nada tinggi disuruh jangan panik. Ya gimana ya, emang harus latihan terus sih, emang agak susah. Tapi soalnya kenapa jangan panik? Soalnya saat kita panik, dia tuh sering ngunci gitu. Tiba-tiba kayak deket tinggi bagian aku. Pasti langsung lupa gitu, amnesia. Terus ngunci, dia ngunci terus didorong pakai tenggorokan, padahal kan harusnya kalau nyanyi kan kebalikan dari semua itu ya. Jadi kayak tenang, kalau misalnya ada nada tinggi, napasnya juga udah siap, kayak 1 bar sebelumnya udah siap, kayak napas di atas, jangan napasnya juga jangan gini ya. Nggak bisa, napasnya udah di atas. Tenangin aja kayak oke? Oh ya, buat kalau yang tambahan nih, kalau misalnya buat yang nada tinggi tadi, kan aku bilang ya napasnya kayak 1 bar sebelum, tapi napasnya juga jangan lele, jangan kayak cuma jangan cuma gitu, tapi kayak napasnya kayak bener-bener penuh passion, yang siap kayak jadi kayak body ini jadinya nggak panik gitu, soalnya badan ini tahu kalau misalnya udah siap, fuel napas udah penuh, terus napasnya udah di atas, jadi itu bisa juga buat penangkal supaya nggak panik. Kalau panik artinya kurang siap, oke? Kalau misalnya sudah menerapkan itu masih panik juga, coba sambil nari yuk, kita sambil nyanyi apa ya? Soleram, ayo kita menari. Coba aja. jangan pas konser nari, pas di rumah, pas lagi latihan. Jadi kalau misalnya sesuatu kayak berulang-ulang terus kayak bener, terus tenang gitu, lama-lama kita juga mentalnya juga jadi siap. Atau kalau misalnya aku lagi ngelatih, aku misalnya ada yang panggil aku ngelatih paduan suaranya, itu terus aku ngelihat ada orang yang kayak tegang banget gitu, kayak kelihatan gitu tegang banget kayak gitu, aku biasa suka pijitin sih, aku datengin terus kayak aku pijitin kayak tenang, nyanyi keluarin aja suaranya, pijit gitu. Kadang tuh bukan cuma ininya, tapi kayak satu body dia tense gitu kelihatan. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu ya sambil relax, ingat kayak satu badan harus relax, yang dipakai cuma support. Oke, sekian video aku hari ini. Jadi semoga nanti kita semua jadi sopran yang lebih bagus lagi, yang gak gitu ngerepotin lagi, dan supaya kita juga udah makin bagus, jadinya nggak galau lagi. Jangan aku alto. Tapi kalau misalnya emang udah latihan terus pada naturalnya suaranya udah di bawah kayak gini, ya mungkin emang beneran alto kali.